Salam sejahtera buat kita semua penonton tayangan video ini. Kembali bertemu dengan saya dengan moto neraca harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Saya ingin terus menyampaikan paparan-paparan tentang kemenangan yang sudah diraih oleh klien kami di pengadilan, namun itu tidak berarti apa-apa. Tidak bisa dilaksanakan. Nah, paparan ini saya ingin sampaikan kepada yang berkompeten tentunya, karena menurut saya Ketua Pengadilan Tinggi pun menurut saya sudah tercemar, tidak lagi berpihak pada keadilan. Maka kami pernah kirim surat kepada Ketua Mahkamah Agung dan Badan Pengawas. Kenapa kami menduga, kenapa kami menengarai adanya terkontaminasinya para pengambil keputusan? Kami ingin paparkan tentang kelanjutan dari gugatan klien kami, Herbert Pasaribu dan kawan-kawan, yang sudah menang di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Mulai dari adanya putusan pidana di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, sampai adanya putusan nomor 4 mulai tahun 2018 sampai putusan PK nomor 90 tahun 2021. Kami sudah coba tempuh secara hukum dengan harapan pengadilan akan menegakkan keadilan bagi yang berhak. Gitu ya. Tetapi sampai saat ini, sampai video ini saya buat, klien kami belum mendapatkan itu. Saya ingin paparkan tentang bagaimana kami terus berusaha melengkapi kemenangan-kemenangan yang ada. Kalau tadinya kami paparkan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Ibu Rosihan Juhria, tidak bersedia mengeksekusi putusan nomor 4 dengan alasan bahwa putusan perkara tersebut yang sudah inkrah, yang sudah BHT, yang sudah berkekuatan hukum sampai di tingkat Mahkamah Agung, ya, dengan alasan bahwa putusan itu tidak bersifat kondemnator, hanya melainkan berupa putusan yang deklarator, yang bagi kami sebetulnya itu masih bisa diperdebatkan dan kami masih bisa sebetulnya memberikan argumentasi, tapi kami tidak punya ruang dan tidak punya kesempatan untuk itu. Maka satu hal yang kami pikir, kami harus menempuh upaya hukum lagi. Itu sebabnya kami ajukan upaya hukum gugatan yang bahasa kita sehari-hari adalah gugatan with forbar beforat, yang putusannya kita harapkan serta-merta bisa dilaksanakan karena sifatnya hanya melengkapi putusan yang sudah ada. Dari putusan nomor 4, nomor 13, nomor 1541, nomor 980. Kami sebetulnya hanya ingin melengkapi keputusan itu yang menurut KPN Lubuk Pakam waktu itu belum bersifat kondemnator. Maka kami ajukanlah gugatan with forbar beforat itu dengan nomor 52. Akhirnya dengan majelis yang dibentuk oleh KPN Lubuk Pakam yang diketuai oleh Bapak Thomas Tarigan, dengan majelis yang memegang perkara nomor 52 ini, tentunya mereka memutuskan perkara ini berdasarkan putusan-putusan perkara terdahulu, yakni nomor 4 sampai nomor 980. Dan kami juga sudah melampirkan putusan-putusan yang mana pihak Wagimun alias Akiang yang terus mencoba mengganggu keputusan atau kemenangan kami ini dengan gugatan, kami akan sebutkan misalnya gugatan perkara nomor 287, perkara gugatan perlawanan. Ketika sebelum kami mengajukan gugatan nomor 52 with forbar beforat tadi, pihak termohon eksekusi, katakanlah begitu, karena kami sedang mengajukan permohonan eksekusi, mengajukan perlawanan dengan nomor perkara 287.
Perkara perlawanan itu ditolak oleh PN Lubuk Pakam. Kemudian diajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan nomor 614 dan ditolak juga. Sekarang dalam tahap kasasi. Tidak sampai di situ. Pihak Wagimun masih mengajukan gugatan baru. Mengajukan gugatan baru di nomor 151 Perdata Gugat. Juga ditolak oleh PN Lubuk Pakam. Lalu mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi dengan nomor 422 tahun 2023. Dikuatkan putusan PN Lubuk Pakam. Artinya ditolak juga banding dari Wagimun dan kawan-kawan. Jadi kurang apa lagi kelengkapan dari putusan yang sudah dimiliki. Nah, kami percaya atas dasar itulah Majelis Perkara nomor 52 berani mengabulkan permohonan gugatan serta-merta kami. Lalu kemudian dimenangkanlah itu. Dikabulkanlah putusan serta-merta itu yang isinya kami minta supaya menambahkan satu amar putusan untuk melengkapi amar putusan yang terdahulu dalam perkara nomor 4. Maka ditambahkanlah satu amar putusan menghukum pihak tergugat-tergugat yang dalam hal ini Wagimun sebagai tergugat 1, Yenti sebagai tergugat 2, Ahmad Suwandi sebagai tergugat 2. Dihukum untuk mengosongkan tanah. Dihukum untuk segera menyerahkan tanah dalam keadaan kosong. Bahkan di tangan pihak ketiga lainnya pun tanah itu sekarang harus diserahkan kepada Herbert Pasaribu dan kawan-kawan. Jadi kami melihat bahwa sebetulnya putusan ini sudah lengkap, sudah sempurna dengan adanya putusan serta-merta. Karena itu yang sebetulnya dikehendaki waktu itu oleh KPN yang lama. Jadi kami sudah memenuhinya itu. Lalu dengan terbitnya putusan nomor 52, kami kembali memintakan kepada KPN yang baru, yaitu Bapak Thomas Tarigan. Kemudian oleh Bapak Thomas Tarigan mengirimkan surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yaitu Bapak Panusunan Harahap. Nah, di dalam surat itu yang kemudian juga ditembuskan kepada kami, di dalam surat permohonan itu menyampaikan bahwa permohonan dari Herbert Pasaribu dan kawan-kawan melalui kuasanya patut untuk dikabulkan. Ya tentu dengan pertimbangan-pertimbangan. Kami percaya kenapa itu dimohonkan, kenapa itu diaminkan oleh Ketua PN Lubuk Pakam yang baru. Karena memang melihat perjalanan perkara ini. Dari segala hal sudah dilakukan gugatan dan tuntutan kepada klien kami. Tapi tidak pernah dimenangkan oleh Wagimun alias Akiam. Jadi diajukanlah itu kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan agar putusan with forbear beforehand itu bisa dilaksanakan dengan berbagai macam pertimbangan yang menurut kami sudah lengkap. Tetapi apa mau dikata, karena respons dari Ketua Pengadilan Tinggi Medan sebetulnya menurut kami respons yang boleh dikatakan mengada-ngada, boleh dikatakan hanya mencari-cari cara saja yang tidak punya pula dasar hukum yang kuat. Tidak punya pijakan hukum yang kuat. Jadi sebetulnya kami sampai di tahap ini masih terus bertanya-tanya, kenapa seorang Ketua Pengadilan Tinggi mempunyai landasan hukum yang menurut kami itu sangat lemah. Saya boleh sampaikan di sini. Penolakan eksekusi yang dimohonkan oleh KPN Lubuk Pakam, penolakan yang dilakukan oleh KPT Medan Bapak Panusunan Harahap adalah dengan alasan ada 3. Saya ingat dikatakan di sana karena belum sesuai dengan pasal 191 RBG. Kedua, SEMA nomor 3 tahun 2000. Yang ketiga, masih adanya upaya hukum.
kami sudah kirim surat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan tentang dasar hukum yang dipakai oleh KPT Medan. Bagi kami dasar hukum itu nggak masuk akal karena sebetulnya justru di dalam peraturan yang beliau kutip itu peraturan yang membolehkan adanya upaya hukum putusan serta-merta. Pasal 191 RBG justru menyatakan bahwa dalam kasus-kasus tertentu dengan sangat hati-hati boleh dikabulkan putusan serta-merta. Lalu kenapa itu yang menjadi dasar menolak permohonan eksekusi? Itu yang membuat kami bingung. Maka semoga Ketua Mahkamah Agung mendengar ini dan Badan Pengawas Mahkamah Agung mendengar ini. Dan ini bisa dijadikan diskusi. Kenapa klien kami yang sudah begitu lama memperjuangkan haknya sampai saat ini tidak bisa. Kedua, saya mau sampaikan, SEMA nomor 3 tahun 2000 yang dikutip KPT Medan justru menyatakan di sana ada beberapa hal yang boleh dilakukan, dikabulkan sepanjang memenuhi syarat. Nanti boleh dibaca dalam SEMA 3 tahun 2000 yang dikutip oleh KPT Medan. Salah satunya misalnya kalau permohonan writ forbarbai forat itu didasarkan kepada adanya putusan-putusan terdahulu yang memenangkan si pemohon eksekusi. Jelas. Putusan terdahulu itu adalah putusan nomor 4 sampai putusan nomor 980 PK. Saya pikir clear di situ. Lalu yang kedua yang sempat kami rekam di dalam SEMA nomor 3 tahun 2000 itu adalah kalau putusan serta-merta akan dilaksanakan, maka harus menyetorkan uang jaminan sejumlah yang ditaksir sesuai dengan harga objek yang akan dieksekusi. Lalu yang ketiga, paling tidak itu yang kami dapat, apabila si pemohon eksekusi memiliki dasar hak yang kuat berupa surat tertulis, dan bagi kami, klien kami mempunyai surat yang sangat kuat, yaitu sertifikat hak milik. Lalu alasan ketiga yang dijadikan KPT sebagai alasan untuk menolak permohonan eksekusi adalah adanya upaya hukum yang sedang berjalan. Bagi kami ini betul-betul alasan yang sangat tidak masuk akal. Bukankah di dalam perkara biasa saja, kalau sudah putus sampai di tingkat kasasi Mahkamah Agung, eksekusi boleh dilaksanakan. Apalagi ini sudah putus sampai di tingkat PK, adanya putusan serta-merta, harusnya KPT Medan tidak lagi beralasan kepada adanya upaya hukum. Karena bukankah upaya hukum atau gugatan-gugatan baru itu tidak pernah bisa dihalangi oleh siapapun yang akan coba mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Jadi kalau dasarnya adalah masih adanya upaya hukum, sampai kapan selesai upaya hukum ini? Dan sekarang ini upaya hukumnya adalah di perkara nomor 52, pihak Wagimun sudah mengajukan banding ke pengadilan tinggi dengan nomor 76, tetap juga ditolak. Wagimun dalam bandingnya tetap ditolak dan sekarang sedang kasasi. Itu makanya kami bertanya, kapan selesainya upaya hukum itu? Dan apakah dengan adanya upaya hukum, adanya gugatan baru, maka perkara ini tidak bisa dieksekusi? Itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi kami sampai di sini masih terus terjadi kebingungan-kebingungan bagi kami, yang mungkin kebingungan-kebingungan ini akan dialami banyak orang. Sepanjang aparat penegak hukumnya masih nakal, masih bisa dipengaruhi dengan faktor-faktor lain. Itu yang membuat kami mengatakan neraca ini harus seimbang agar pencari keadilan tidak bimbang. Jadi saya akhiri dulu sampai di sini. Saya akan paparkan lagi tayangan video berikutnya terkait perjalanan kasus Herbert Pasaribu dan kawan-kawan.
Semoga ini bisa menjadi pembelajaran tentunya bagi aparat penegak hukum, bagi pencari keadilan, bagi rekan-rekan yang sedang mengalami kasus yang sama seperti yang dialami oleh klien saya. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat. Terima kasih.